Halo semua, buat kalian yang suka manhwa dengan cerita cinta yang penuh konflik, tapi tetap bikin kalian nagih, Minko punya 5 rekomendasi manhwa dark romance yang wajib banget kalian baca. Let's go! Di urutan kelima, ada My Reason to Die. Manhwa ini tuh beneran seru banget, serius. Perpaduan antara romansa dan drama di sini bener-bener bikin nagih, bikin kalian gak bakalan bosen, karena tiap episodenya tuh selalu penuh konflik dan plot twist yang gak terduga. Dari awal sampai akhir, kalian bakalan dibuat penasaran terus. Jadi, manhwa ini tuh wajib banget masuk list bacaan kalian. Ceritanya tentang Namjio, cewek SMA yang hidupnya tiba-tiba berantakan banget gara-gara cedera sebelum seleksi tim nasional taekwondo. Dia ini tipe yang kuat, mandiri, dan selalu mikirin orang-orang terdekatnya. Tapi pas lagi sibuk ngejalan hidupnya yang udah cukup ribet, tiba-tiba dia ketemu sama Chagyol, cowok misterius yang bikin segala sesuatunya makin ribet. Gyol ini awalnya kelihatan cuek dan dingin, tapi makin lama kalian bakal lihat kalau dia ini sebenarnya punya sisi protektif, terutama ke Gio. Masalahnya, Gyol ini punya dunia yang berbahaya. Dia terlibat sama suatu gangster. Jadi, konflik mereka bukan cuma soal perasaan, tapi juga soal bahaya yang ngintai di sekitar mereka. Gyo selalu pengen ngelindungi Gio agar nggak keseret ke dunianya. Tapi sikap protektifnya kadang malah bikin situasi makin rumit. Di sisi lain, Gio juga nggak mau jadi cewek yang cuma dilindungi doang. Sepanjang cerita, hubungan mereka bakal terus diuji. Mereka harus milih tetap bareng meskipun tahu resiko yang akan mereka terima jauh lebih besar, atau menjauh demi kebaikan mereka masing-masing. Pokoknya, My Reason Today itu tipe cerita yang bakal bikin kalian baper, gregetan, dan deg-degan setiap episodenya. Jadi, kalian wajib banget sih baca manhwa ini, karena banyak plot yang gak ketebak yang gak Minko bahas di sini. Jadi, kalian harus baca biar tahu gimana ending dari kisah mereka. Di urutan keempat, ada Cry or Better Yet Back. Manhwa ini bakal bikin kalian gregetan parah. Dari awal, kita udah dikasih drama dan karakter-karakter yang toksik semua. Terus, konflik manhwa ini tuh bener-bener bikin emosi kita naik turun. Tapi, justru itu yang bikin seru. Kalau kalian suka cerita yang intens dan bikin penasaran, ini wajib banget sih masuk list bacaan kalian. Ceritanya tuh tentang Layla Levelin yang kelihatan lemah dan gak punya pilihan. Tapi makin lama dia mulai nunjukin kalau dia berani lawan keadaan dan nyari cara buat bertahan. Emang sih dia sempat ada di posisi lemah dan gampang dimanipulasi. Apalagi kalau udah berhadapan sama Matias. Cowok ini emang manipulatif banget sih. Dia suka ngeliat Layla tersiksa dan sengaja bikin Layla ketergantungan sama dia. Matias tuh duk yang terbiasa dapat apapun yang dia mau termasuk Layla. Tapi cara dia menyayangi Layla tuh red flag banget. Dia obsesi, manipulatif, dan toksik parah. Matias terus ngejebak Layla dalam hubungan yang penuh kontrol dan manipulasi. Karena dia tuh nggak ngerti cara nunjukin perasaannya dengan benar ke Layla. Konflik utama cerita ini tuh hubungan toksik Layla sama Matias. Hubungan mereka tuh penuh manipulasi, tarik ulur antara kebebasan dan kendali. Layla cuma pengen hidup bebas, tapi si Matias malah terus mengikat Layla secara emosional. Meskipun keduanya punya perasaannya rumit, tekanan dan manipulasi buat setiap langkah mereka tuh terasa berat dan penuh pertimbangan. Layla harus milih tetap bertahan dengan harapan Matias bisa berubah atau ninggalin semuanya demi hidupnya sendiri. Sementara Matias, dia bakal terus ngontrol Layla atau belajar memahami Layla. Kalau kalian suka cerita dark romance yang intens, tapi nggak over dramatis, dan bikin perasaan kalian campur aduk, Cry or Better Yet Back ini wajib banget masuk list bacaan kalian. Di urutan ketiga ada Marry My Husband. Manhwa ini tuh seru banget kalau kalian suka cerita balas dendam yang penuh drama dan bikin gregetan. Bayangin deh, kamu udah setia sama suami kamu. Taunya dia malah selingkuh sama sahabat kamu sendiri. Udah gitu, pas kamu tahu rahasia mereka, kamu malah dibunuh. Parahnya yang ngebunuh tuh suami kamu sendiri. Gila kan? Jadi kalau kamu suka drama yang intens, terus tokoh utamanya tuh gak menye-menye, serius deh, ini manhwa wajib banget masuk list bacaan kamu. Jadi ceritanya tuh tentang si Kang Jiwon. Dia dikasih kesempatan buat balik ke masa lalu 10 tahun sebelum pernikahannya, dan dapat kesempatan kedua buat ngubah nasibnya. Nah, di kesempatan kedua ini, Jiwon gak lagi jadi cewek naif yang gampang dimanfaatin. Dia udah belajar dari pengalaman pahit sebelumnya dan jadi lebih pintar, tangguh, dan hati-hati dalam memilih siapa yang benar-benar layak dipercaya. Karena dia udah tahu kelakuan busuk suami dan sahabatnya, dia mulai nyusun rencana buat balas dendam.
Tapi bukan dengan cara yang brutal. Jiwon mainnya elegan banget. Dia bikin mereka jatuh ke lubang yang mereka gali sendiri. Tapi yang bikin seru, di kehidupan keduanya ini, Jiwon ketemu sama Kang Ji Hyuk, atasan di tempat kerjanya yang dari luar tuh kelihatan dingin, tapi aslinya tuh super duper perhatian. Dia tuh bener-bener green flag banget. Beda jauh lah sama mantan suami Jiwon yang egois dan manipulatif. Ji Hyuk gak pernah maksa Jiwon buat balas perasaannya. Tapi dia selalu ada di sisi Jiwon, ngedukung tanpa bikin Jiwon merasa tertekan. Kalau kata orang, tipe cowok idaman banget deh. Rencana balas dendam dan kisah cinta Jiwon jelas gak semudah itu. Mantan suami sama sahabat palsunya ini gak terima lihat Jiwon lebih bahagia dan sukses. Mereka mulai bikin drama, nyebar fitnah, sampai bikin masalah di tempat kerja. Jiwon pengen ngebuktiin kalau kesuksesan dan kebahagiaannya itu hasil dari usahanya sendiri, bukan karena ada Ji Hyuk di sampingnya. Belum lagi trauma Jiwon dari hubungan sebelumnya bikin dia susah percaya lagi sama cowok, meskipun Ji Hyuk udah jelas-jelas tulus banget sama dia. Pokoknya, manhwa ini tuh cocok banget buat kalian yang suka cerita balas dendam yang gak cuma soal ngebalas sakit hati, tapi juga soal bangkit, jadi pribadi yang lebih kuat, dan akhirnya nemuin kebahagiaan. Percaya deh, manhwa ini bakal bikin kalian mikir dan ngerasain emosi campur aduk di setiap episodenya. Di urutan kedua ada Item My Ex-Husband Mad Dog. Manhwa ini tuh tipe cerita yang bikin kalian gedegetan terus. Kalau kalian suka cerita yang ada konsep balik ke masa lalu, balas dendam, dan karakter utamanya yang gak gampang diinjak-injak, ini tuh wajib banget masuk list bacaan kalian. Tokoh utamanya ada Reinhardt. Dia itu bukan cewek yang lemah lembut gitu. Dia ini strong abis. Dia bener-bener punya tekad buat balas dendam, dan gak takut main kotor buat balas semua dendam dia. Karena hidup dia sebelumnya tuh hancur banget karena mantan suaminya. Jadi, pas dia dikasih kesempatan buat hidup lagi, dia gak mau jadi korban lagi. Kali ini dia balik dengan otak encer dan strategi licik buat balas dendam ke semua yang pernah nyakitin dia. Nah, terus ada Wilhelm, salah satu orang yang berperan penting di hidup Reinhardt setelah dia kembali ke masa lalu. Awalnya dia tuh kayak binatang liar, dari lahir dia gak pernah tahu apa itu kasih sayang karena hidupnya penuh kekerasan. Buat Wilhelm, Reinhardt itu lebih dari sekedar penyelamat. Dia itu satu-satunya orang yang berarti buat dia. Dan dari situ, Wilhelm jadi super protektif bahkan terlalu posesif ke Reinhardt. Wilhelm tuh tipe cowok yang di medan perang ganas dan brutal, gak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi di depan Reinhardt, dia jadi anjing paling setia. Lama-lama, si Wilhelm pengen jadi pasangannya sejajar yang bisa berdiri di sisi Reinhardt. Dia udah gak mau cuma jadi anjing penjaga. Dia pengen diakui sebagai pasangan. Nah, di sini nih konfliknya. Wilhelm tuh terlalu tergila-gila dan obsesi ke Reinhardt yang takut buat jatuh cinta lagi karena trauma masa lalunya. Hubungan mereka tuh bukan yang manis dan gampang, tapi penuh konflik yang bikin kalian deg-degan terus. Kalau kalian suka cerita romance, terus cowoknya posesif, dan plotnya yang gak ketebak, ini tuh bakal bikin kalian ketagihan. Ini wajib banget sih masukin list bacaan kalian. Di urutan pertama ada Dreaming Freedom. Kalian harus banget baca manhwa ini, serius deh. Dari awal udah bikin kalian deg-degan karena temanya bullying yang udah di level psikologis. Jungmin, tokoh utamanya, punya cara kabur dari penderitaannya lewat lucid dream. Awalnya sih kelihatan kayak solusi sempurna, tapi lama-lama kalian bakal sadar, ini beneran solusi atau justru jebakan. Hidup Jungmin ini udah kayak neraka. Dia dibully tanpa ampun, gak punya tempat buat lari, dan bahkan keluarganya pun gak bisa diharapin. Ya intinya dia ini udah mental breakdown lah. Makanya satu-satunya tempat dia bisa bebas yaitu di dunia mimpi, di mana dia punya kendali atas hidupnya sendiri. Dan di situ dia ketemu sama cowok misterius yang nawarin bantuan buat balas dendam ke semua orang yang udah nyakitin dia. Nah, cowok misterius itu Baekhyun. Sion ngajarin Jungmin cara buat melawan semua yang udah nindas dia. Anehnya di dunia nyata, ternyata Sion itu seorang trainee yang lagi koma di rumah sakit. Jadi pertanyaannya, Sion beneran mau nolongin Jungmin atau malah bikin Jungmin makin terjebak di dunia mimpi? Dan Jungmin harus milih, tetap dalam dunia mimpi di mana dia bisa bebas punya kendali atas hidupnya sendiri, tapi beresiko kehilangan dirinya sendiri, atau balik ke dunia nyata menghadapi bulian meskipun itu berarti dia harus berjuang lebih keras.
Semua itu tergantung Jungmin dan Sion. Mereka bakal kerjasama buat keluar dari lucid dream atau malah mereka bakal terjebak selamanya di dalamnya. Pokoknya manhwa ini tuh tipe yang bikin otak kalian mikir terus. Sebenarnya siapa yang ngendalin siapa? Kalau kalian suka trailer psikologis, terus plot twistnya nggak ketebak, ini wajib banget masuk ke bacaan kalian. Nah, itu dia 5 rekomendasi manhwa dark romance terbaik menurut Minko. Gimana? Ada yang udah pernah kalian baca? Atau ada rekomendasi lain yang wajib dimasukin list? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!